Hari ini kita akan mengadakan Apel Podcast episode yang pertama. Hostnya ada aku Yemima, Aku Sharon. dan narasumber kita yaitu Bu Iren. Boleh perkenalkan diri terlebih dahulu ya Ibu? Oke, halo teman-teman. Perkenalkan, nama Ibu Iren. Ibu mengajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila untuk kelas 10, 11, 12 di SMA BPK Penanggung Bogor. Salam kenal semuanya. Yeay. Sebelum kita ambil video ini Kak, Bu Iren tadi kan nanya kenapa sih Bu Iren itu diundang ke podcast pertama kita? Oh jadi gini, Bu Iren itu kan guru PKN ya di Penabur Bogor ya. Dan menurut kami bidang 2, kalau misalnya guru PKN itu sangat berhubungan dengan topik episode pertama kita. Boleh tahu nggak sih topik kita apa tuh ya Mima? Oke, jadi topik pertama kita, pentingnya etika dalam berbicara dan berperilaku baik kepada orang lain. Oke, aku mau nanya dong sama Bu Iren gimana rasanya jadi yang pertama nih di episode pertama APL Podcast. Tentunya waktu Yemima menghubungi Ibu kaget. Oh, kok Ibu ya yang diundang? Tapi sebenarnya happy banget sih karena mungkin bisa sharing kepada teman-teman mengenai topik yang diambil karena bahasannya menarik banget menurut Ibu. Jadi Ibu happy. Semoga nanti ke depannya apa yang kita sharingkan bisa bermanfaat bagi teman-teman pendengar APL Podcast. Yes. Oke, langsung aja kali kita ke pertanyaan pertama. Oke, aku pengen nanya nih, apa yang dimaksud dengan akhlak mulia menurut Ibu? Terus gimana sih perannya dalam meningkatkan hubungan antar individu? Oke, akhlak mulia. Jadi teman-teman, kalau secara definisi, akhlak mulia itu adalah perilaku kita, etika kita gitu ya, karakter kita, yang mana menunjukkan nilai-nilai positif untuk atau yang kita lakukan terhadap orang lain. Mungkin contoh simpelnya kejujuran, kesabaran, apalagi ya, pengendalian diri dan sebagainya. Itu contoh akhlak mulia kalau menurut Ibu. Oh iya benar. Kejujuran tuh penting banget ya dalam meningkatkan hubungan antar individu, karena kalau misalnya kita gak seru nih, terus gak jujur dalam ngobrol-ngobrol sama orang lain, terus ngegas kayak gitu kan gak enak juga ya orang dengernya ya. Benar. Oke, lanjut aja kali ya. Kita Boleh. pertanyaan kedua. Oke, pertanyaan kedua. Mengapa etika dalam berbicara dan berperilaku sangat penting dalam kehidupan kita? Etika dalam berbicara, apalagi ke lawan bicara kita gitu ya, mau dia usianya muda, lebih muda dari kita, atau lebih tua dari kita, pasti sangat penting dong. Apalagi kita sebagai pelajar gitu, tentunya kita harus memperhatikan bagaimana etika kita saat berkomunikasi dengan orang lain. Kalau Yemima sama Sharon pasti kan setiap hari ketemu teman-teman, ketemu bapak ibu guru. Nah, etika itu sangat penting karena yang pertama, menurut Ibu sangat menunjukkan bagaimana karakter kita sendiri. Tadi Sharon kan udah bilang, kalau ngomongnya ngegas kira-kira bagus nggak sih kelihatannya? Apalagi kalau ngomongnya dengan nada yang tinggi, misalkan ke orang yang lebih tua. Kalau kita ngomong dengan nada yang tinggi, misalkan ke orang tua atau ke bapak ibu guru, itu kan kurang sopan gitu ya. Jadi memang yang dilihat adalah dari etika yang kita miliki. Oh, berarti anak ini sopan. Gitu. Berarti anak ini sangat menghargai lawan bicaranya. Mau itu teman yang sudah dekat pun kita tetap harus memperhatikan etika kita sendiri. Kita nggak boleh bercanda yang kelewatan. Sampai mungkin kita tanpa sadar gitu ya, mungkin kita menghina fisik orang lain. Contohnya seperti itu. Atau juga kita sampai menyinggung hal-hal yang berbau sara, misalkan seperti itu. Nah, itu jadi penting sekali untuk memiliki etika, utamanya dalam hal komunikasi kepada sesama kita, kepada orang lain. Tapi Bu pernah nggak sih Bu kayak ada, kan Ibu sebagai guru nih, anak murid yang etikanya tuh kurang baik, dan gimana sih Ibu kayak nanggepinnya dan perasaan Ibu tuh gimana? Kalau misalkan ditanya, pernah nggak sih Ibu mengalami gitu ya selama mengajar, pernah ada beberapa, tapi bukan yang bagaimana begitu ya, maksudnya etikanya. Mungkin yang nyaut itu pernah Ibu mengalami. Gitu. Ya paling cara Ibu menanggapinya adalah yang pertama, Ibu juga nggak boleh terbawa emosi ketika orang lain mungkin kurang sopan kepada Ibu. Gitu. Nah, teman-teman juga, kalau misalkan ada yang kurang baik,
memberikan perlakuan yang kurang baik ke kalian, ya kita juga harus tenang dulu yang pertama. Gak boleh terbawa emosi. Gitu. Kalau enggak sama aja dong. Kita sama kayak seseorang yang etikanya mungkin kurang baik. Jadi yang pertama ibu lakukan adalah tenang, nggak boleh kebawa emosi, dan kemudian ibu tegur. Gitu. Ibu tegaskan bahwa perilaku dia kurang baik. Seperti itu sih. Dan untungnya puji Tuhan anak tersebut yang mengerti. Gitu. Dan etika yang baiknya adalah dia meminta maaf. Jadi seperti itu kurang lebih. Oke, tadi kan Bu Iren menyinggung nih soal kejujuran. Pas banget nih. Pertanyaan ketiga kita apa sih, Kak? Pertanyaan kita, menurut Bu Iren, bagaimana kejujuran itu penting dapat memperkuat hubungan antar individu? Kalau menurut pendapat Ibu, kenapa kejujuran itu sangat penting? Karena yang pertama bisa meningkatkan kepercayaan, khususnya kepercayaan orang kepada kita dan sebaliknya kita juga kepada orang. Kalau misalkan kita adalah orang yang jujur, berarti kan kita selalu mengatakan keadaan yang sebenarnya. Kamu selalu berbicara apa adanya gitu kan, nggak ada yang ditutupi, nggak bohong dan sebagainya. Tentunya orang yang berbicara dengan kita pasti akan percaya kepada kita, karena memang kita sudah terbiasa untuk jujur. Kita nggak mengada-ada, kita tidak menutup-tutupi sesuatu. Jadi orang pun akan selalu percaya kepada kita, karena kita selalu jujur. Kemudian itu juga baik untuk diri kita sendiri, untuk bertumbuh menjadi pribadi yang lebih berintegritas. Jadi apapun keadaannya, usahakan kita selalu mengatakan kejujuran, walaupun mungkin kadang kejujuran itu pahit begitu ya, atau mungkin kurang menyenangkan, tapi ibu rasa kejujuran itu adalah pilihan terbaik. Gitu. Apalagi dalam berelasi teman-teman, itu penting banget untuk bersikap jujur. Kalau ibu disuruh pilih, Ya. ibu milih jadi orang yang selalu jujur tapi kasar, atau ibu lebih milih berbicara manis tapi nggak jujur? Yang mana tuh bu ibu pilih? Dan kenapa? Oh, pertanyaannya menarik ya. Jujur tapi kasar atau Manis tapi nggak jujur? manis tapi bohong gitu ya. Manis tapi jujur. Sebenarnya kalau ada opsi ketiga mungkin lebih baik jujur tapi tetap sopan kali ya. Benar, Cuma kan benar. cuma dua. Iya. Ya, ibu akan tetap pilih jujur walaupun kasar. Kenapa tuh bu? Karena ya tadi seperti yang tadi ibu sampaikan bahwa itu menunjukkan kita adalah pribadi yang berintegritas. Jadi apapun keadaannya, walaupun kurang menyenangkan, walaupun pahit, walaupun nanti orang gak suka, teman-teman gak suka kita ngomong apa adanya, kita ngomong jujur, ya tapi ya memang seperti itulah keadaannya. Jadi orang akan percaya kepada kita dan kita juga menjadi pribadi yang berintegritas, kita berkualitas. Jadi kejujuran itu akan membawa manfaat nanti ke depannya daripada kita berbicara manis tapi ternyata bohong. Kan itu lebih gak bagus ya gitu. Iya. Bahkan di Alkitab pun ada gitu. Kalau ibu masa di Amsal gitu ya. Jadi kita harus jujur. Karena kejujuran akan membawa dampak positif dimanapun kita berada. Di lingkungan teman, komunitas, keluarga, dan sebagainya. Jadi ibu lebih pilih berbicara jujur walaupun kasar gitu. Kalau kalian gimana? Kalau aku pribadi sama sih kayak ibu. Ya karena gini ya, at least dia gak bohong gitu loh ibu. Berbicara jujur, kalau misalnya orang ngucapin manis-manisnya doang kan, kalau misalnya kita ngehadapin kenyataan yang benar sebenarnya kan juga sakit hati nantinya. Jadi lebih baik berbicara jujur aja sih bu, walaupun kasar. Menurut kamu gimana ya? Kalau menurut aku sama sih sama Kak Sharon, kan kita kalau bohong itu dosa ya, jadi kita nggak boleh dosa. Padahal Betul. kasar juga dosa. Kasar juga dosa. Tapi tetap kalau ada opsi ketiga tadi ya berbicara jujur, tapi tetap sopan. Iya, Itu lebih benar. bijak dan ideal menurut ibu. Iya. Oke, lanjut aja kali ya. Ke pertanyaan yang terakhir nih. Nggak kerasa ya udah terakhir. Iya, Iya. bener banget. Kalau ibu berkonflik dengan orang yang etikanya kurang baik, gimana sih bu? Boleh dong kasih tips and triknya? Saat kita berkonflik dengan orang yang etikanya Kurang baik gitu ya. Tadi kan ibu udah sebutin beberapa contoh ya di awal kayak etika yang kurang baik itu contohnya seperti apa gitu. Kalau misalkan kita ada di suatu kondisi kita berhadapan atau kita punya masalah sama orang yang etikanya kurang baik, kurang sopan dan sebagainya, gampang ngegas dan sebagainya. Mungkin yang pertama kita lakukan tetap tenang dan kendalikan emosi kita sendiri.
Jadi kita kan tidak bisa mengontrol yang orang lain lakukan terhadap kita. Tapi kita bisa mengontrol apa yang kita lakukan kepada orang lain. Jadi kalau orang itu kurang sopan, kita bermasalah dengan orang itu, tapi orang itu juga etikanya sangat buruk komunikasinya. Yang pertama, tenang, supaya kita bisa berpikir dengan jernih. Kita nggak terbawa emosi. Kemudian, kita beri contoh yang baik. Beri contoh yang baik itu maksudnya gimana, Bu? Jadi ya kita nggak boleh ikut-ikutan kayak orang tersebut. Dia ngegas, kitanya ikut ngegas. Iya. Dia nyindir-nyindir di sosmed, kita ikutan nyindir-nyindir di sosmed. Nah, itu kan kurang bijak. Jadi kita harus menunjukkan contoh yang baik. Kita beri contoh yang baik. Diam dulu, mikir dulu gimana yang bijak untuk menangani. Kemudian, setelah kita memberi contoh yang baik, tapi kalau ternyata etikanya masih begitu aja, kita boleh tegur, tapi dengan tetap sopan, dengan tetap santun. Kasih tahu aja bahwa perilaku yang orang itu berikan kepada kita membuat kita kurang nyaman. Saya kurang suka deh kalau kamu nyindir-nyindir di sosmed. Atau saya kurang suka kalau kamu tuh ngata-ngatain saya begitu, misalkan kayak gitu. Saya kurang suka kalau kamu bercandanya nyindir-nyindir fisik. Kasih tahu kayak gitu apa yang membuat tidak nyaman. Iya, terbuka aja ya. Betul, kasih tahu aja gitu. Nggak usah takut, nggak usah merasa nggak enakan. Karena kadang kita nggak enak ya. Iya, Tegur. Nah, betul. Jadi kita sampaikan. Kemudian, wah ternyata nggak berubah, Bu. Masih aja tuh tetap ngata-ngatain saya dan sebagainya. Ya udah, kalau memang kalian juga kesulitan untuk handle-nya, nggak usah berdebat, laporkan aja. Laporin ke siapa? Kalau misalkan ternyata itu ada di lingkungan sekolah atau di lingkungan keluarga, bahkan di lingkungan pertemanan di luar gitu, ya laporkan aja kepada orang-orang yang kalian percayai. Kalau di sekolah mungkin bisa lapor kepada wali kelas gitu ya. Bu, saya kurang suka nih, saya kurang nyaman kalau perilaku teman saya seperti ini. Jadi biar wali kelas yang menegur gitu. Ini kalau konteksnya kalian udah nggak bisa handle gitu kan, susah ya. Mungkin kalian perlu lapor. Kemudian, Bu, nggak ngefek juga ternyata. Kan ada ya gitu. Iya benar. Apa yang terakhir? Ya udah, paling pamungkas buat ibu, doakan dan maafkan. Iya kan, maksudnya ya udah kalau sama udah manusia, udah sama teman-teman nggak bisa-bisa juga, ya udah dan serahkan saja kepada Tuhan. Doakan dan maafkan ya. Itu menurut ibu cara menghadapinya, kurang lebih kayak gitu sih. Ya, libatkan Tuhan dalam setiap persoalan. Nah, nggak berasa banget nggak sih kita di ujung apel podcast kita hari ini. Yes. Jadi dari episode pertama ini bisa disimpulkan ya kalau misalnya kejujuran itu penting banget dalam berinteraksi ya, karena kita dapat dipercaya nih jadinya sama orang lain. Terus menghargai orang dalam berinteraksi itu sangat penting loh guys. Nah terus berdasarkan tipsnya Bu Iren tadi, kalau misalnya kalian ketemu sama orang yang etikanya tuh jelek, kalian tuh gak boleh marah-marah, terbawa emosi tuh gak boleh. Jadi kendalikan emosi kalian, tenangkan diri terlebih dahulu. Terus yang paling penting adalah jadilah orang yang berattitude baik. Yeay. Mau berterima kasih banget sama Bu Iren karena mau diundang ke podcast kita yang pertama ini. Sama-sama. Mau berterima kasih juga untuk teman-teman yang menonton podcast kita sampai akhir. Sampai ketemu di podcast lainnya. Dadah! Dadah!